Halo pendengar semuanya, kembali lagi di podcast Inspirasi Toilet, di mana terkadang ide muncul saat lagi nongkrong. Nah, kali ini gue dengan Axel, dan gue nggak sendiri dong tentunya. Gue ada dua temen gue yang siap menemani. Ada ada 3 orang ternyata. Ada Rauf, ada Manda, dan juga ada Diwaw. Nah, gimana Wow? Untuk hari ini kita temanya apa nih? Ya, karena kita lagi COVID, ya kan kita di rumah-rumah saja, ya kan. Kita di Bacot. rumah-rumah saja. Tadi mohon maaf ya kawan-kawan, tadi ngomongin cuma dua, emang Rauf memang tidak pernah dianggap di kelompokan kami, memang ya. Bangsat memang ya. Iya, udah kebiasaan Gila, sih. Jadi udah kalau kebal jadi gitu. Rauf, gue kalau jadi Rauf ngambek sih gue. Gue udah nangis tadi sebenarnya, cuman 5 detik doang. Oke, Sumpah, hapus air matanya. oke banget. Air mata buaya. Air mani, Oh, saya lusel. Masih gue liatin sel. Rauf mah air mani ya. Mani. Enggak, Air. kita ngomongin soal percintaan nih kan, mau itu offline maupun online gitu ya kan. Asik gila ngomongin soal percintaan men, gila gue masih 3 SMA nyet goblok gitu ya. Nah sebelum Aku kita masih 3 SD. bacot, mana udah tua anjing. Bodoh Nah amat. jadi ngomongin soal percintaan nih. Nah kan sekarang lagi masa-masa pandemi nih, pasti literally semua online dong ya kan. Semuanya online, semuanya istilahnya di rumah aja, nggak kemana-mana, literally semuanya ya having fun ya, cuman di rumah, do nothing shit juga di rumah gitu ya kan ya. Nah gimana sih soal percintaan kalian gitu kan. Tapi sebelum masuk soal itu, gue mau nanya dulu nih, pertama kali kalian merasakan cinta tuh kapan gitu? Pertama kali banget nih, pertama kali banget. Dari Rauf dulu deh, kayaknya Rauf paling ini deh, paling biasa aja soal Gue percintaan. paling ngenes apa? Coba Rauf pertama kali. Gue paling ngenes. Paling. Gue terakhir aja, gue terakhir. Oh lu mau jadi gongnya ya? Brengsek emang ya Anda. Enggak, soalnya Parah. lagi ada keberisikan gitu. Oke. Sebentar. Bohong dia pengalihan. Ya udah lanjut deh. Axel dulu deh. Axel pertama kali merasakan cinta tuh kapan ya? Istilahnya pertama kali pacaran lah. Enggak, lu pertanyaannya masih jelas bahwa pertama kali merasakan cinta atau pertama kali pacaran? Ya pertama kali merasakan cinta, habis itu menjalani namanya proses pacaran gitu. Oh, berarti Cintanya pertama jangan pacaran. cinta orang tua ya, cintanya cinta lawan jenis gitu. Iya. Hmm. Gua sebenarnya agak ngenes sih. Hmm. Believe it or not, dari 28 tahun gue lahir, gue pacaran itu seumur hidup baru sekali. Cowok setia anjing. Setia Mantep, banget. Axel. Setiap Setia tikungan ada. Bangset. Gue pacaran baru sekali, dan itu pun cuma sebulan, habis gitu putus. Wah Udah, anjing. habis Itu cinta pertama Iya, lu sampai apa sekarang. bukan, Sel? Hah? Cinta pertama lu apa bukan? Iya. Anjir. Fuck anjing. Kita nggak bisa ngejudge sih. Iya. Mungkin Ya, dan itu pun cinta pertama gue itu pun baru hadir pada saat gue baru awal masuk kuliah. Oh. Ya, Itu- Iya, ngerti. 2011. Itu- Ya udah, itu sekalinya. itu lu ketemu di kampus apa emang anak SMA lu gitu? Terus akhirnya lu mau Oh, enggak, jadian. memang satu kampus dan Oh. satu kelas sama gue. Oke. Itu pertama kali merasakan cinta ya. Nah, untuk Manda sendiri, merasakan cinta dan merasakan namanya pacaran tuh kapan? Merasakan cinta ya, Pak. Saya mah kalau merasakan cinta sudah pasti belum langsung pacaran, Pak. Jadi beda, Pak. Enggak ya, pertama kali merasakan cinta tuh kapan, dan juga pertama kali lu melakukan hubungan pacaran tuh Ya kapan? udah, gitu. berarti gue mau jawabnya beda. Gue pertama kali Oh ya, merasakan boleh. cinta gue kapan ya? Kapan? Namanya juga anak bocah, kayaknya SMP sih. SMP ya? Oh, Seingat SMP. Seinget gue ya. SMP, oke. Terus pertama kali pacaran SD, ya goblok. Enggak dong. Enggak dong. Mana jangan-jangan cuma waktu TK, anjing. Wah, menarik. Enggak.
gue pertama kali pacaran. Oh, gue pertama kali merasakan cinta gue SMP pas kelas 7 ya. Mm-mm. Terus gue pertama kali pacaran pas mau lulus SMP. Anjing, Lulus kayak SMP? gitu deh. Lulus SMP? Iya, iya. Lulus SMP, anjing gue lulus SMP itu tahun berapa ya? Tahun 2018 anjing, gila. Banda baru ngerasain cinta pertamanya waktu gue baru lulus SMP. Gue nggak Gue lulus SMP aja 2014-15 ya? anjir. Anjing tua goblok kan. Udah ketahuan kan umurnya berapa? Udah ketahuan dong Anjing. pasti. Iya. 25. Iya. 25 enggak dong. Rauf, kapan pertama kali merasakan cinta dan kapan pertama kali merasakan kayak hubungan lu sebagai seorang kekasih pacaran gitu? Gue juga bisa dibilang ngenes ya. Mm-mm. Excel tadi. Kayak apa namanya? Gue mau tanya dulu. Lu tuh ngenes kayak itu tuh salah satu faktor itu gara-gara lu insecure gak sih? Insecure gimana nih maksudnya nih? Insecure kayak nggak mau deketin cewek gitu gara-gara suatu faktor. Yang pastinya gara-gara lu nggak pede atau apaan? Bukan apa ya, bukan nggak pede sih, lebih ke arah capek aja karena Belum menemukan cinta yang sejati. Oh my days. no. Bukan, lebih ke arah capek aja karena jujur aja waktu gue SMA pun gue berapa ada dari kelas 1 sampai 3 SMA ya. Ada kali gue 6 sampai 7 kali nembak cewek dan semuanya ditolak. Aduh sorry. Oh, oke. Jadi wajar kalau misal gue Berapa? ngerasa ya udah capek aja gitu. Berapa kali ditolak? Oke. 6 atau 7 kali. Oh shit. Tapi emang itu sih tough, berarti tough. Lanjut, Rauf. Kalau gua nih ya, gue ya kalau pertama kali ya lu tau SD kan suka-sukaan lah ya, orang yang cinta monyet lah bisa Iya. dibilang kan. Nah itu gue cuman ya pertama kali merasakan cinta ya di situlah kan. Siapa sih yang nggak mau merasakan cinta muda? Anjir apaan sih? Masih kecil Udah gitu. cinta-cintaan. Udah gitu apa namanya, gue tuh dari SMP itu tuh gue tuh insecure, ngerti gak sih? Insecure dalam apa nih maksudnya? Lu miskin kah? Lu Soalnya tuh apa? bukan apa tuh namanya, bisa dibilang gue inilah, misalkan yang lain udah pada puber nih, gue belum puber gitu, ngerti gak sih? Jadi lu insecure gara-gara lu nggak puber? Belum, nggak gitu juga. Oh gimana? Kayak apa ya, gue masih pikirannya masih lebih inilah, yang lain udah pada dewasa gitu pas SMP kelas 8 kelas 9 kayak gitulah. Nah gue masih itu, udah gitu tuh gue kan gendut ya bisa dibilang kan. Terus tuh gue tuh baby face. Ya, gue ngaku lagi gue baby face. Itu anjing sih terakhir tuh. Terus Yang gua anjing, baby yang terakhir anjing gua tuh semua. Kesel gue dengarnya. Enggak, serius. Oh iya. Gue baru sekarang. Terus gue ngeliat gue baru sekarang. Kalau dulu pasti bakal ngomong kayak gitu juga. Sekarang juga masih bisa dibilang ini sih. Nah, jadi tuh Bangsat. gue tuh udah kepikiran doang, ngerti gak sih? Pas dibilang apa namanya, kayak gue mau deketin cewek misalkan nih, gue suka nih, terus gue mau deketin, pasti pikiran gue tuh enggak lah, daripada ntar gue sakit hati ditolak, mending gue skip gitu. Kayak gitu. Dan keinsecurean gue ini berlanjut sampai sekarang sih bisa dibilang sih. Jadi sampai saat ini lu belum bisa. Apa namanya, gue mau nih, maksudnya tahun inilah paling enggak gue pengen coba beraniin diri gitu, ngedeketin terus nembak cewek. Oke, pengen ya dalam hasrat sebagai seorang laki gitu kan, kayak anjir. Iyalah, siapa nggak mau kan? Gue pengen gitu kan. Iya. Kalau gue sih jujur aja kalau gue merasakan cinta pertama kali itu SMP. Tapi waktu pacaran pertama kali SD. Wah, cinta monyet ya. Iya. Bisa. 5 SD, dia yang nembak saya, yang mutusin saya. Wah, bangsat kan ya? Dan waktu itu akhirnya ya saya mengalami yang namanya ya pubertas gitu kan. Akhirnya SMP lah ya. Titik benar-benar pubertas, yang benar-benar pubertas kan SMP nih kan. Ya akhirnya ngomongin soal cinta ya, gue menemukan kayak anjir nih cewek cantik, kayaknya
Ya gue bisa sih case-nya bisa bersama dia gitu kan. Ya mikirannya kan kayak otak-otak bocah goblok kan, kayak gue bisa sampai seumur hidup nih sampai nikah nih kan, padahal kan belum tentu kan. Iya, masih mikir masih kayak gitu. Jalannya kan belum berliku-liku kan, tidak mungkin lurus kayak jalan tol gitu. Jalan tol aja kan kadang belok dikit gitu kan ya. Ya, akhirnya ya menemukan itu kan. Nah, ada cerita lucu lagi nih ngomongin soal itu. Kan itu kan cewek yang waktu nembak gue pas SD ini, gue deketin lagi pas SMP. Untuk anda yang satu dengar. SMP. Iya, satu SMP. Oke. Untuk anda yang dengar ya. Ya, anda tahu lah siapa gitu lah ya. Akhirnya nih, gue coba deketin lagi waktu SMP gitu kan. Deketin lagi SMP. Ya kan. Pas udah deket-deketin, udah mau, ya udah dipucak-pucak gitu. Ya, anjing. Direbut sama teman sendiri, anjing. Wah, sakit. Enggak, mending temen gue nih nembak dia gitu kan, jadian. Ini cuman Nah. direbut doang, udah didemin. Kan fucker ya. Didemin, Wah, bangsatnya Fucker sih setengah itu sih. mati. Wah, itu kayak gue ngechat dia aja kayak, ya udah gak ada mood gitu kan, anjir, gara-gara ya anjir nih cewek kan juga mau gitu dijakin ngechat sama si bangsat ini gitu kan. Ya kesel lah dalam hati, gimana sih lu udah tahu nih temen lu sendiri nikung elu, dan istilahnya orang yang lu tikung tuh ya bener-bener yang orang yang bener-bener yang lu lagi deketin nih, yang bener-bener yang lagi lu sayang-sayangnya nih, kan anjing. Iya. Kan anjing gitu loh. Nah, ngomong-ngomong tadi Raul sempat singgung tahun ini apa namanya, ngomongin soal dia pengen jadian kan tahun ini ya, istilahnya at least satu lah ya jadian gitu tuh kan, deketin cewek satu gitu kan. Tapi kan masalahnya pandemi COVID-19 ya. Anjing, bridging gue bagus banget ngentiau, sumpah. Nah, gimana sih menurut kalian percintaan online seperti itu kan? Apalagi kita tahu kan banyak banget kayak orang-orang terdekat kita bisa jatuh cinta melalui Tinder, melalui aplikasi apa sih, Tantan. Apalagi sih Ago. tadi ada tetap apa pesan titipan tuh dari salah satu ustadz invoker ya. Aduh sorry tadi kegetok mic gue, goblok. Ini Ustadz invoker ngomongnya lewat Hago, Tinder, Tantan atau Bigo katanya. Emang gak jelas itu si ustadz invoker emang ya. Emang Ustadz tuh berpengalaman, gue tahu dia bidang begituan tuh berpengalaman. Enggak gue mau nanya nih, salah satu aplikasi yang pernah kalian pakai ada nggak sih selama corona gini? Apa aplikasi apa? Aplikasi cari jodoh. Ada nggak? Gue pernah. Apa? Tinder gue pernah main, anjir, gabut sumpah. Tapi dapat swipe right nggak? Banyak, jangan ditanya. Apa emang nyari jodoh? Enggak, gue gabut serius. Dapat. Ada yang kenal nggak sampai kenal? Dapet. Ada yang sampai kenal gitu nggak? Gue sampai tukeran ID lain sih. Terus kalau nggak salah kayak ada beberapa yang jaraknya tuh deket dari rumah gue, tapi gue nggak sampai ketemu. Kenapa? Nggak berani, anjir. Takutnya Iya, di orang apa-apain ya, ketemu takutnya di apa namanya, takutnya di apa-apain lah, maksudnya di ya udah tau lah ya ngomong yang di apa-apain ya apa jadi ya. kira gue tuh gabut, ya udah gabut, kira ya iseng nih gue gabut, download Tinder lah, kayak gimana anjir. Ya udah. Terus akhirnya akun Tinder gue kayaknya apa ya? Ya udah gue nggak mainin lagi, orang gue cuma penasaran gabut gitu doang, ya udah, karena gue udah tahu. Kalau Excel, Gimana? aplikasi online yang pernah lu pakai untuk dating gitu? Aplikasi dating. Grindr ya? Untuk aplikasi GG gitu. Belum pernah sampai sekarang. Oh, kirain. Belum pernah sampai sekarang. Kirain Grindr. Tinder. Grindr kan untuk Gay, itu. Untuk gay. Gaming. GG gaming. Enggak, gua nggak pernah Nggak pernah. sampai sekarang. Nah, oke. Gue sih juga nggak pernah sih, karena gue nyadar umur lah ya, gue masih muda banget, gila anjir. Masih umur. Tapi cobain nih. Kalau gue mikirnya ini sih. Kenapa? Seru-seruan Apa namanya? aja sih. Kalau kenapa? Kalau iya Perspektif. sih, buat seru-seruan sih asik. Cuman kalau buat serius enggak sih ya. Soalnya Enggak, kan ya kalau stranger kan, kalau dari Discord kan bisa dibilang salah satu ini kan temen gitu kan. Kalau itu kan apa namanya? Kalau Tinder kan
pure stranger kan, lu cuman kenalan gara-gara lihat dari fisiknya doang gitu kan, apalagi Lihat dari apa namanya? Anjir. Bionya dia, personality-nya. bionya. Lihat dari bionya. Iyo 19 anjir gitu kan. Mungkin Cek. bionya mencari FWB, anjir gue sering banget sumpah. Fuck. Sumpah demi Allah, Astaga. selama gue main Tinder pasti rata-rata nggak cewek nggak cowok bionya tuh Pasti kayak kayak gitu gitu. bionya. Iya, Alah lu terus gue yang ya, aja jual. Mm-mm. gue kan anaknya kan suka buat bercanda kan. Terus jadi kalau misalkan kayak ada yang swipe gue nih, terus dia ngechat duluan gitu. Mm-mm. Ntar ujung-ujungnya dia nanya gini, FWB gak? Terus Langsung gue bales. to the Nggak gua point, bales, to the sumpah, point gitu langsung anjing, to the point gitu, langsung gua FWB bales. enggak? Iya, to the point gitu. Iya, FWB gak? Ya Anjing, udah nggak gue balas akhirnya gitu. geragas banget ya. Karena tuh cewek-ceweknya juga gimana ya, gue selama gue ketemu cewek-ceweknya emang kayak gitu sih, kayak gitu. Yang Jadi bukan Sorry. tempat gue banget anjir. Maaf ya yang main Tinder, maaf. Tapi nggak apa-apa kan, perspektif orang masing-masing. Karena aku anak polos terus aku nyoba main Tinder tuh aku jadi kaget gitu guys. Ya perspektif orang kan beda-beda kan. Ada yang emang Tinder ya untuk memang lu cari jodoh dan cari teman gitu kan. Tapi kan ada yang sampai nikah bahkan kan dari Tinder ya, kalau nggak salah. Iya itu hoki sih anjir. Iya. Berarti emang Anda sayang, apa namanya, ya memang sayang benar-benar, bukan gara-gara ngelihat dari fisik maupun bionya, tapi emang benar-benar sayang dari hatinya gitu kan. Dan yang poin pentingnya nggak gampang sangean berarti Anda. Bagus. 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 Berarti emang dia niatnya ya buat kedepannya, bukan buat main-main ego. Nah, tadi kan Raup sempet singgung tadi kan soal Discord tadi kan. Nah, bukan circle sih, tapi berarti orang-orang sekitaran kita kan banyak banget tuh yang tiba-tiba bisa jadian dari Discord gitu kan. Kok soal Discord, dari Discord gitu kan. Kayak menurut gue Discord juga menjadi salah satu ajang mencari jodoh juga, tapi bukan isinya. Kalau Discord menurut gue hoki-hokian sih, karena lu nggak ngeliat mukanya kan, kecuali lu open cam, ya nggak sih? Nah, Iya bisa. misalnya lu jatuh cinta gara-gara suara kan aneh gitu kan. Wah, suaranya bagus sih, ternyata mukanya kayak, aduh pengen ngomong takutnya YouTube channel saya kena suspend. Ternyata pas open cam gitu. Iya, takutnya channel saya ke suspend. Hey. Ngomong. Nah, ya takutnya kan gitu. Sebenarnya bisa aja kalau mau begitu. Maksudnya ya udah first feelingnya ya mungkin karena suaranya Bisa. kayak bikin seneng aja. Tapi ya nggak cuma suaranya doang. Jadi abis itu ya bisa aja dia nyari IG-nya gitu, dia tanya langsung ke orangnya, baru dia ngeliat foto-fotonya baru. Oh, kalau Excel ngomong kayak gini, kayaknya Excel ada pengalaman nih di Discord, pencari jodoh di Discord. Apa benar Excel? Anjir, bridging gue bagus banget, gila, emang cocok banget gue jadi MC, gila. Bayaran gue mahal nih. Lord. Pemancingnya cerdas sekali ya. Sel, pernah nggak coba ceritanya pengalaman? Mungkin salah satu dari teman-teman personil podcast Inspirasi Toilet gitu kan, ada gitu kan. Atau enggak mungkin dari pendengar-pendengar itu kan, pendengar-pendengar nongkrong gitu kan. Namanya kawan-kawan nongkrong semua kan, anjir, nama pendengar kita namanya kawan-kawan nongkrong. Mungkin gitu, coba ceritain dulu gitu. Mungkin Apa namanya? kawan-kawan nongkrong anjing. Keren ya? Boleh lah. Jadi enggak, lu jatuh cintanya tuh sama salah satu personil. Ada nggak sih salah satu personil dari podcast Inspirasi Toilet, atau enggak pendengar-pendengar kawan-kawan nongkrong gitu loh. Pendengar kawan-kawan nongkrong atau dari kawan-kawan nongkrong, nah gitu. Ada nggak? Pernah nggak? Coba ceritain dong, Sel. Ceritain. Ada sulit ya. Aduh. Kalau misalkan berat hati nyebut namanya, boleh lah inisial, atau enggak isinya nggak usah disebut namanya siapa gitu. Identitasnya gue Bahaya gak sih kalau nyebut inisial juga? Ya bahaya juga sih, bahaya. Identitasnya gue rahasiakan lah Iya. demi Kenyamanan ya. Privasi. hidup bersama. Demi konten ya kan, demi konten. Anda berisik. Lanjut, Excel. Iya, oke.
kalau demi konten ya gue spill dong. Gimana nih? Jangan dong, ya demi Iya. privasi dong. Anda masa IG-nya kan. merelakan privasi seseorang demi konten kan tidak boleh. Ah. Ayo lanjut. Sol, ceritakan Sol. Ya, aduh, ya jadinya gitulah kayak pernah. Maksud mungkin guanya sendiri memang belum pernah ngelihat si oknum ini Wujudnya. secara langsung via open cam, tapi pernah ngelihat mukanya aja. Jadi ada lah teman dari si oknum ini yang nge-screenshot kayak zaman mereka pas lagi pada open cam kebanyakan, ada yang screenshot jadi ditaruh lah di istilahnya kayak di home-nya lah, di lounge-nya lah gitu, di tempat ngobrol-ngobrolnya. Ya udah, karena gua ngeliat wah boleh uga nih, nampak menarik nih, ya udah akhirnya gua kebetulan di tempat Discord yang yang gua ketemu dia ini ada kayak satu room buat naruh IG. Ya udah akhirnya ya itu akhirnya gua search, ternyata memang dia pernah naruh IG-nya. Ya udah akhirnya gua follow. Begitu. Ya gitulah awal mulanya lah. Terus gimana? Kelanjutan kisah lu bersama dengan dia gimana? Ceritakan dong, ceritakan. Pendengar kawan-kawan nongkrong kepo nih kayaknya nih, kawan-kawan nongkrong. Ceritain aja nggak apa-apa. Untuk anda yang mendengar, tolong ini sudah cerita lama, nggak usah anda ungkit-ungkit, nggak usah baper anda, kontil. Anjing. Ya akhirnya ya udah setelah beberapa bulan akhirnya gua memberanikan diri buat ngechat si oknum ini, ngechat Discord. Ya udah akhirnya udah mulai deket. Ya udah akhirnya gua dengan gua tahu resikonya cukup tinggi, akhirnya gua beranikan diri untuk nanya nanya nomor itunya dia, nomor HP-nya dia. Dan gue gue inget banget sih jawabannya dia itu. Jadi dia kirim, terus di bawahnya dia tulis lagi 50 pulsanya 50.000 ya bang, kembaliannya pegang aja. Dikira konter pulsa anjing. Ya udah akhirnya itu dari situ ya udah akhirnya gue dapet nomornya dia, cuman gue nggak langsung memberanikan diri buat ngechat dia via WA karena gue ngerasa gue memang belum deket banget sama dia. Ya udah akhirnya selang beberapa lama gue udah ngerasa gue makin deket sama dia. Akhirnya gue beranikan diri aja buat nanya gue kalau misalnya gue chat via WA lu itu nggak keganggu nggak. Katanya nggak kok, gue malah memang lebih sering buka WA dibanding yang lain. Oh ya udah akhirnya berpindah lah dari Discord ke WA gitu ceritanya. Nah, dan ujungnya gimana? Ujungnya gimana? Ujungnya jadian kah? Ujungnya belum kelihatan. Semoga nggak nabrak sih. Bangsat aduh. Minta ditempeleng emang. Wah, inget dia lebih tua dibanding gua. Gila, Excel jokesnya mantep banget, gila asik. Sumpah, kalau nggak lebih tua dibanding gua tampol karena gua respect nih. Abang Excel. Tahu lu bang, parah banget lu bang. Tahu nih emang. Jadi ujungnya gimana, Sal? Ujungnya gimana? Ujungnya jadi nggak? Ujung itu fandomnya WJSN kan? Gak usah bercanda, udah 2 kali loh, 2 kali. Dilanjutin. Apa lo mau kayak salah satu teman kita langsung ta'aruf gitu kayak si Ustadz Infoker katanya, si Ustadz Infoker katanya langsung tahu. Ya. Ujungnya ya gue sama dia temenan, ya tetap temenan sampai sekarang. Sempat nembak tapi. Gimana? Sempat nembak. Apa ya?
Ngomong aja, nggak usah panik, nggak usah panik. Dibilang nembak juga gue nggak yakin itu nembak sih ya. Cuman menyatakan rasa ya. Gue cuma confess, gue cuma menyatakan, Oke. gue cuma menyatakan kalau misalnya gue suka sama dia, tapi gue nggak pernah secara resmi bilang lu mau nggak jadi cewek gue gitu, nggak pernah. Bagus sih, kalau lu udah berani confess aja, udah bisa dikasih diacungin jempol Iya dua sih. anjir. Iya. Itu udah langkah Berani. yang bener gila. Udah berani. Berani confess. Udah berani. Cuma keadaannya saat itu ternyata nggak cuma gua gitu yang confess, ada orang lain yang confess. Setahu gue 3 orang ya Sel. Ternyata gua kalah saing, gua nggak denger di wow. Laku banget anjir, gila laku. BTW ini yang cewek dari tadi belum ditanyain nih. Wow. Oh iya, yang ntar dulu tadi kan Excel dulu. Ah, lu mah ngegas banget, Lu ngegas banget. Doang kan. Bangset. Kalian ada yang penasaran lagi apa gimana? Enggak, tapi lu menyatakan rasanya tuh pernah nggak lu ngasih gift ke dia atau nggak, kayak bener-bener kayak lu perhatiin kayak udah makan apa belum, habis itu kayak ya basa-basi cowok ngechat cewek lah, kayak lu kasih perhatiannya tuh intens nggak, atau misalkan lu kabarin nggak kayak tiap hari kayak lagi ngapain, aku lagi ini loh, gitu-gitu. Sering nggak? Ih, sapi banget tuh Sel. Jam apa ya? Pada saat zaman yang gue yang masih intens banget sama dia, ya chatannya hampir tiap hari sih. Sambil berak. Kebetulan saat itu jam saat gue kerja dan dia kerja, jam istirahatnya kan mirip-mirip kan. Jadi, udah kerja ceweknya? Kebetulan udah. Udah kerja. Ya udah, jadi kadang-kadang gue yang ngechat gitu, udah makan siang apa belum, terus dia bilang kadang-kadang dia juga yang ngechat udah makan siang apa belum gitu. Tapi ya gitu sih. keren sih kayak dia bisa akhirnya ya, walaupun ujung-ujungnya nggak berjodoh gitu ya, tapi isinya menjadi teman dekat gitu kan sampai sekarang gitu. Masih temenan kan? Masih temenan kan? Masih temenan. Masih sering gibah bareng? Nggak tahu kalau gue sih masih nggak tahu kalau dia oknumnya nganggap apa kagak. Ih, gila jahat banget sih kalau nggak nganggap sih, sumpah. Jahat sih. Oke. Sampai sekarang masih sering ngechat? Mungkin intensitasnya nggak sesering waktu gua lagi deket banget sama dia, tapi ya bisa dibilang cukup sering lah. Oke. Cuman sekarang konteksnya kayak gue yang lebih sering gitu, kayak gue pun sama dia masih sering ngobrol gitu, kalau misalnya Gibah ya? di Discord masih sering gue ngobrol sama dia, sama teman-teman gue dan dia yang lain. Nah, kalau temennya siapa tuh, dia Sel? memang Temen-temennya dia siapa tuh, Sel? banyak Banyak ya. Nah, kalau misalnya di kuping gue mungkin ngerasa kayak wah dia lagi kenapa nih, ya udah langsung gue WA, gue chat, lu kenapa, lu lagi kenapa. Ih, sabi. Ceweknya bapak cowok pengertian banget ya. Iya, emang ceweknya aja rada bangsat kayaknya ya. Gila. Nah, untuk Manda, pernah nggak Manda mengalami cinta-cinta di Discord gitu? Ceritain lah, at least 1 lah atau nggak 2 kalau misalkan punya gitu ya. Alan. Pernah nggak merasakan Alan tuh. love gitu ya, sarang heta gitu di Discord gitu? Pernah nggak? Kepo banget lu nanya-nanya. Asu, Excel aja tadi mau ngeceritain, emang ada brengsek. Aduh, sedih gue kayak ceritain, jangan dah. Ya istilahnya yang paling menurut ya, jangan yang bikin sedih, yang menurut tuh ya oke gitu, yang ya Enggak, gitu enggak. aja. Canda guys. Ada nggak? Ada nggak? Bener-bener daluman. Tahu? Pernah nggak, Man? Pernah, Pak. Waduh, boleh ceritain nggak? Gue penasaran, Man, gimana? Boleh ceritain nggak? Singkat aja. Tapi kalau bisa ya lebih banyak gitu ya. Sabib sih.
Pilihan dia. Pilihannya sama yang terakhir aja ya. Boleh. Ya, Bu. Iya kan, emang ada berapa man kok? Boleh. Kok sampai yang sama yang terakhir? Siapa aja Salah. juga bebas. Iya, yang terakhir kan memang yang terakhir. Iya, Kok ada berapa ya? Ada satu karena yang terakhir. suka Kan Boleh, ada boleh. terakhir gitu. suka lu. Ya udah gitu aja ceritanya. Ya gimana? Iya man. Lah lu mah gitu iya. man. Singkat aja. Ya udah singkatnya kita Enggak. Sebelum gitu daripada memaksakan kita tanyain dulu lu. Oh lu ya, mau boleh, Zaman. Kalau misalnya nggak mau ya. ya udah kan katanya cerita singkat. Kita cerita singkatnya saya jadian 5 bulan terus terlalu minggu kemarin ya sih? Minggu kemarin. Sabep, lu gimana ininya? Ya udah jadi gini guys. Jadi hitung aja 5 bulan dari kemarin tuh gue nungguin ya. Iya, tolol. Anjing juga. Enggak, ya, gitu. Mas. Gue sih lagi Bener. dengerin lagu sih ya. Nah, ya. Iya, jadi adalah gitu yang katanya dia ngedeketin saya gitu kan dari Agustus nih dia bilang katanya deketinnya dari Agustus. Terus pada saat itu kebetulan lagi ada konflik terus dia kepo gitu nge-DM di IG biasalah Kalau nggak salah konfliknya tahunya dari gua, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih konfliknya tahunya dari gua. Kalau nggak apa salah. konfliknya Kalau nggak kenapa salah, konfliknya dia tahu konfliknya dari gua kalau nggak salah ya. Kalau iya nggak salah. dia katanya cerita dia nanya ke Diwau kenapa nanya kan kalau kan Nggak tahu. iya, pokoknya gitu deh dia tahu dari Diwau kan terus ya udah dia nge-DM di IG biasalah namanya juga orang kan ya udah karena gue berpikirnya positif thinking banget gitu ya jadi positif vibe banget jadi kayak gue jawabnya sambil bercanda gitu guys gue nggak tahu ternyata mungkin dia di saat gue lagi bercanda dia gitu dia ada tumbuh benih-benih anjir benih-benih nggak sih Apaan sih jijik banget benih-benih cinta. benih-benih lele anjing Goblok. tolol Kasar banget ih. Jorok. maaf guys maaf Jorok ya udah banget. jadi ya logikanya gini deh gue sebagai seorang cewek terus dia nge-DM terus kepo nanya-nanya gitu maksudnya tuh apa padahal sebelumnya tuh kita kayak nggak deket-deket banget gitu gitu loh paham nggak paham kan terus ya udah terus katanya sih ya gue dengar dia juga nanya ke temen gue nih gue orangnya kayak bagaimana ya gitu ya wow Nggak tahu sih. Kok nanya gua? Karena ngalamin ceritanya lu. Kenapa temen jadi? lu bukan itu Gua tahu itu ya. temen lu Enggak tahu. parah Nggak tahu. parah Untuk yang tolol nggak tahu, gua mah nggak tahu. ya udah terus gitu kan ya udah terus gitu kan terus kayak kita udah nggak chatan di IG tapi pindah ke line gitu guys Ke lain hati apa ke lain today. ke line Wow. today ke line gitu di chat gitu kan ya udah karena gue anaknya sering suka bercanda gitu ya udah gue bercanda gue gak tahu dia anaknya suka bercanda apa enggak tapi selama pendekatan sih asik-asik aja gitu terus langsung aja deh bulan September tuh nih gue inget nih hey dengerin nih gue inget nih Nggak usah marah. Ya nggak usah marah. ngegas mulu ya Tahu goblok Bingung gua. ketua lu goblok. ngegas mulu Goblok lu. Ngegas kan. ngegas ini diedit enggak kayaknya Enggak mau, gua nggak mau. September tanggal 20 itu jam berapa ya? Jam seinget gue nih jam 1:20 apa kok nggak salah iya pokoknya gitu dah jam segitu
dia menyatakan perasaan, anjay. Terus Anjay. gila Ini Manda nggak- kayak nggak ya? jablay-jablay Ya udah, nggak usah. BKT tau kalau kesel banget dengernya. Anjay. Bangset. maaf. Ya udah, tapi dia ya dia menyatakan perasaannya nggak kayak orang-orang yang alay gitu, Dia ngerti gimana? gak sih alay? Dia gimana? Anjing. Ya udah, jadi kan kebetulan tuh lagi teleponan kan, kayak ya udah ngobrol biasa gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong, mau nggak jadi pacar aku gitu, tai kali ah. Uwu banget gak sih? Gue dengernya kesel loh anjing, sumpah demi Tuhan. Oh enggak gitu. Jadi ya udah ceritanya gue ubah jadi keuuan deh. Jadi dia gitu ngomong, mau nggak jadi pacar aku. Lah gue kan kaget ya. Gue diem dulu tuh. Terus gue beralasan gue ke kamar mandi dulu. Oh itu ngapain tuh? Ke kamar mandi ngapain? Woi ke kamar mandi ngapain? Nongkrong. Tapi emang bener sih gue ke kamar mandi sih. Mikirin konsep baru nih. Tapi gue buat- sambil mikir, Gua sambil terima mikir. enggak ya? Terima Iya. enggak ya? Kayak gitu ya. Iya kayak gitu kan, soalnya kan gue kaget ya. Masalahnya kayak itu hitungannya cepet apa enggak, gue nggak tahu ngerasa cepet, nggak tahu ngerasa kayak ya udah, tapi kayaknya sih cepet sih kalau buat proses pendekatan gitu kan. Terus ya udah, karena gue emang dasarnya juga kayak bisa nih. Bisa nih maksudnya gimana tuh? Bisa nih maksudnya gimana? Bisa nih kenapa bisa nih anjing? Enggak maksudnya sabi nih Ya, anjir. nggak menjelaskan dong, itu nggak menjelaskan. Hey, itu nggak menjelaskan. Iya ada, jadi dia asik, terus dia dewasa, nggak dewasa sih, dewasa ya, ada saat dewasa, ada saat sisi majanya gitu. Jadi nggak selalu Maja perumahan. Manja apa maja? Manja. manja, Ah. manis manja grup, ya udah gitu. Waduh, Manja mah anjing. lu. Itu Manda gue, Iya. stop. Fuck. manda mah pakai air. Mandi. Nah, Pernah nggak? iya, ya udah gitu kan jadinya. Nggak usah lanjutin. Ya lanjut, udah lanjut. gitu, karena sampai mana sih tadi gue? Kan si anjing. Raup sih tolol. Oh iya, Lupa dia. iya karena dia karena dia bisa dewasa, bisa manja, sedangkan gue kayak gue ngerasa diri gue tuh manja banget kan. Tapi gue kalau sama dia tuh gue nggak bisa gue keluarin sisi manja gue, karena gue tuh pengennya tuh dominan gitu loh, ngerti gak sih? Oh, maunya di atas lo ya, momen on top. Enggak gitu aja konsepnya. Oh, Bahasanya jadi bokep gini nih. tahu. Ya udah, gue jadi kayak gue ingin menjadi seorang ibu gitu biar dia. Apaan sih? Ya, gue kesel denger deh. Jadi gini, jadi tuh gue maunya ngemong bukan diemong gitu, ngerti gak sih? Udah itu udah biarkan Kok pikiran gue traveling. tahu, biarkan pendengar, biarkan kawan-kawan nongkrong yang berpikir dah. Biarkan mereka yang berpikir jadi dah. kalau buat kalian tahu tuh gue maunya ngemong anak gitu, bukan di. Jadi maksudnya gue tuh maunya ngemanjain bukan dimanjain gitu. Oh. Nggak ngerti. Ya udah lah, udah bacot lah anjing. Iya, lah gitu. Ya udah gitu kan, terus lama kayak kok dia agak Kayak anjing gitu. gimana, Oh, agak sedikit gimana gitu kan, kayak ada sedikit perubahan gitu kan. Terus gue kan jadi bingung gitu, kayak ini salah di gue atau Shit. salah di dia atau salah kita berdua gitu. Nggak, Berubah. masalahnya kan kita kan gak deket ya, maksudnya jarak tempat tinggalnya gitu, tapi nggak jauh-jauh banget, masih satu pulau. Ya udah, terus gue ngomong, terus gue lupa ceritanya. Kan goblok yang padahal ngejalanin hidup dia gitu kan. Udah cerita lama-lama loh, man. Oh iya, ada cerita lama-lama.
Ya udah terus akhirnya 3 bulan. Bangsat. Bulan Desember. Nih bulan Desember. Langsung ke bulan Desember kita lost kontak kan, karena gue juga posisinya di situ pindahan rumah. Terus dia ada urusan gitu sama keluarganya, jadi gue udah ngomong sebelumnya, maaf ya, mau mau fokus pindah rumah dulu beres-beres, soalnya kan pasti bakalan lama, pindahan lah, beres-beresin kamar, barang segala macem gitu. Kata dia iya nggak apa-apa. Ya udah gue les kontak gitu kan hampir seminggu. Terus gue ngechat dia lagi, Hmm. kabar. Gue di situ gimana ya, agak sedih sih, maksudnya kok dia responnya kayak gitu, tidak diharapkan oleh gue gitu responnya. Lu ketawa apa nangis lu anjing? Gue lagi, Nangis, ya. gue anjing lagi serius-serius tolol. Minta digebuk. Sorry, Gue gua kenapa potong. sih? Emang Ya responnya Allah, kayak salah gimana? terus. Responnya kayak gimana tuh? Explain-nya, responnya gimana? Ya responnya kayak semacam ogah-ogahan gitu, jadi Ah. gue agak sedih sih gitu kan. Oh, bisa sedih juga kan? Oke. Bisa gue, walaupun gue ketawa mulu kelihatan, tapi gue bisa sedih guys. Wah, Tapi gue kata nggak mau siapa sedih kalau ketamu gue orang sedih. tiba-tiba. Itu Wow. kata siapa? Gue pernah nangis. Itu. Terima kasih atas kejujurannya Amanda. Terima kasih. Iya, tapi berarti kalau gue udah nangis berarti gue kayak udah capek banget gitu loh. Ngerti kan? Berarti kalau masih Gitu. berarti udah capek Iya. menahan Ya udah. bau badan. Menahan berak Wah, gitu. lanjut. Jadi kayak respon dia tuh nggak yang gue harapkan. Gue tuh pengennya kayak, iya gimana ceritain dong kesan anjir. Gimana ceritain dong pindahan rumahnya. Lu lagi retret anjing, kesan dan pesan anjing. Atau lagi ini OSIS. Iya gitu, jadi ceritain dong gimana pindahnya, seru nggak, gimana gitu kan. Gue tuh pengennya kayak gitu anjir. Maksudnya respon dia tuh gue pengennya seperti itu, tapi respon dia ya seperti tidak diharapkan. Dan akhirnya kita bukannya saling bercerita malah berantem gitu. Kan karena guanya juga capek, terus direspon kayak gitu gue jadi tambah emosi. Ya udah sampai bulan Januari awal kalau nggak salah, gue udah bener-bener kesel banget tuh. Gue udah kayak jadi chatan sama orang asing anjir, jadinya jatuhnya Sama chatan orang Tinder ya, sama Tinder. Santai man. padahal Gak santai. apa-apa. Gua Marah juga sih. santai anjir. Marah. Iya, gue jatuhnya malah jadi kayak chatan awal pertama kali lu kenal sama orang gitu loh. Maksudnya kayak Oke, ya baru ngerti, pertama ngerti. kayak halo gitu, halo apa kabar, kayak gitu anjir. Lucu, Jatuhnya lucu, goblok. Lu tau gak, masa sama pacar sendiri jatuhnya lu ngechat kayak jadi sama orang lain, kan goblok. Terus lu Iya, tau iya. gak jawaban dia cuma apa, baik. Anjing. Udah baik Kayak orang doang. baru kenal ya. Baik. Baik, Iya, kayak orang baru kenal. Baik. Terus kan kebetulan kan waktu itu kan dia lagi ada musibah kan. Ya udah dia jawab baik. Gua tanya Banjir gini, apa longsor, tsunami? enggak ya, pokoknya musibah Oh, keluarga gitu musibah. kan. Maaf ya nih diceritain loh, maaf. Gak apa-apa. Kalau nggak terima bisa DM di wow. Deh, anjing kok gua? Yang punya masalah Iya. situ, kenapa gua? Suwe. DM Raup. Ya. Nah iya, Terus kan ya udah, terus gue nanya kabar, dia jawab baik ya. Kata gue, oh ya udah, mari kita positive thinking dulu. Mari kita tanya gimana keadaan dia, masalah keluarganya apa sudah selesai atau belum. Jadi gue tanya gimana keluarga, gue gituin, udah baik apa belum. Kata dia baik, gitu. udah mendingan, tapi masih kayak suasananya masih gitu deh. Suasananya masih kayak gitu. Tahu gak? Ya pokoknya gitu dah. Ya nggak usah lu tempeleng teman-teman. Terus gue jadi bingung mau bahas apa, soalnya dia jawabnya kayak gitu, kayak nggak niat buat chatan, ngerti nggak sih?
Ya udah kayak nggak ada timpal baliknya. Gua nanya dia, terus dia jawab, dan dia nggak ada niatan buat nanya gua. Gue jadi bingung, anjir. Terus Terus gue jadi serba salah. Gua kan lama-lama capek ya digituin ya. Ya udah, gua akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Terus ternyata respon dia ya sudah memang seperti itu. Lalu ya udah lalu sih gitu aja. lama. Udah gitu aja. Nah, udah gitu aja. Iya, Tapi udah gitu aja. sampai sekarang masih baik-baik aja nggak? Masih sempat ngechat terusnya masih ngechat atau enggak gitu loh? Enggak. Oh enggak. Enggak. Nah. Oke deh. Tapi gue banyak banget yang ngedenger sih rata-rata mereka orang-orang yang di Discord jadian itu gara-gara atas dasar nyaman, bukan gara-gara sayang. Takutnya kan kayak ya masa lu jadian gara-gara nyaman sih? Kalau lu nyaman mah sama satpam dong, satpam nyamanin lu. Sama ini enggak sih, sama kayak penasaran gitu. Ya kalau penasaran dong usah jadian, monyet. Iya sih, siapa tahu Kalau- gue penasaran sama dia gitu. Berarti kalau gue penasaran sama Excel, Lu jangan gay gitu dong. Jangan gay gitu dong. Kok jangan jadi gay gitu anjing bahasannya. Weh, lagi-lagi cinta-cintaan. Pencairannya kok gay, fucker. Tapi ya rata-rata gitu sih. Gue denger sih rata-rata mereka gara-gara ya gue nyaman sama dia, habis itu gara-gara ya udah gue penasaran sama dia kayak ini orang gimana sih, kayak ini orang kayak Padahal kan nyaman bisa di kasur ya. ya habis tidur tidur. terlentang ya terserah gitu ya. Tapi memang bener sih paling nyaman tidur tapi ada pasangannya, emang bener. Ya tapi kan ingat Anda belum muhrim, belum nikah. Guling. Ya pasangannya kan Anda ngomong konteks pasangan, monyet, gak usah iya. displesetin Anda minta ditampul. Tapi rata-rata gitu sih, kayak misalkan kalau lu jadian atas dasar nyaman dan atas dasar apa sih namanya ya, atas dasar ya cuman gara-gara kepo doang, yang ngapain gitu kan, lu nyakitin hati dia juga dong. Kayak misalkan ya, maupun lu cewek atau cowok pun yang dengar podcast ini ya, kalau misalkan kalian jadian online ya at least ya ketemu lah gitu, bisa ketemu sekali gitu, atau enggak ya nyempetin waktu kalau kalian misalkan beda pulau ya minimal video call gitu loh, biar kalian tahu kondisi pasangan kalian masing-masing gimana. Dan juga ya kalian jadian bukan atas dasar nyaman dan atas dasar ya orang bisa gue dapetin nih, kenapa nggak gue dapetin, kan kayak anjing orang kayak gitu. Hey, Anda kalau jadian itu benar-benar atas dasar sayang, atas dasar ya emang ya gue sayang sama dia dan ya gue interest sama dia, gue mau kenal lebih dalam lagi ya gitu loh. Jangan ini Anda putus nyambung baru putus sama orang ini, nyambungnya sama orang lain. Cua. Tapi ya gue sekali gue pernah sekali ketemu sama dia kan. Ya udah kayak biasa aja gitu guys. biasa aja. Soalnya ya udah gitu, soalnya di situ ada Rauf. Gue jadi ada sih Rauf tahu. tempat sih. Ada di situ ada Rauf. Nah, Tolol. tapi makanya balada COVID ini ya membuat hubungan yang aslinya bisa jadi deket banget jadi jauh, dari jauh banget jadi deket gitu kan. Ada positif negatifnya sih pacaran maupun percintaan secara online. Tapi gara-gara lost contact sih, lebih tepatnya lost contact sih. Manda tolong di-mute Iya, dulu lost Manda. Double Double apa? double. Kadang-kadang lost contact sih, lost contact yang bikin hubungan lu aneh atau nggak hubungan lu bakal cringe, makan awkward sama pasangan lu sendiri. Padahal udah jadian 5 bulan sekalipun 1 tahun. Bisa jadi gara-gara lu lost contact, ya lu bisa ini sih, bisa merasakan yang namanya ya anjir kok beda banget gitu kan, kayak tadi apa yang Manda ngomongin ya. Yang penting ya isinya walaupun gak intens lu ngechat ya minimal ya at least lu ngobrolin ya, yang penting ada kabar lah, kayak isinya nanya sudah makan atau belum, atau ya pertanyaan basic aja yang penting membuat pasangan lu cewek maupun cowok ya merasa kayak oh ini masih memperdulikan gitu kan, masih memperdulikan gua,
masih penasaran apa yang gue lakukan gitu kan. Sama satu juga sih, Hmm. jangan mentang-mentang online kalian tuh ini loh nggak ada rasa cemburunya. Kayak harus ada cemburu tuh penting loh, walaupun justru online tuh penting anjir, karena lu nggak tahu pasangan lu lagi ngapain anjing. Bisa jadi lu teleponan sama Iya, sama iya. cewek lu kan, misalkan yang lagi teleponan tiba-tiba cewek lu lagi main sama cowok lain kan, fucker gitu kan. At least ya lu boleh lah cemburu, kayak tanya bener-bener intens gitu kan, kayak sayang kamu lagi gimana, kamu lagi ngapain, kamu lagi gini 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 gitu loh. Sama ya kalau bisa inilah, gue juga terinspirasi tuh sama salah satu anak Discord yang kita kenal lah, gue gak mau sebutin namanya. Waktu kemarin ceweknya ulang tahun, dia ngirimin satu hadiah ke pasangannya. Hey, untuk anda yang mendengarkan ini dan anda itu dirinya, atau anda yang saya ceritakan, tolong like ya. Ya, dia ngirimin sebuah paket gitu ke pacarnya ke Sulawesi. Wah gila kan gue, gila nih bener-bener ya. Oh, Nggak usah, nggak enggak usah. sih, gue nggak tahu. Monyet lu, Gue sih nggak tahu. monyet. Istilahnya Gue nggak tahu sih. ya dia sampai bener-bener gift gitu, bener-bener ya, berarti ya emang dia sayang gitu sama pacarnya, bukan atas dasar ya gara-gara gue nyaman, atas dasar gara-gara sefrekuensi, atas dasar ya nih seotak nih sama gue nih kan, sejokes nih sama gue, ya gue tembak lah gitu kan. Justru dia membuktikan kalau misalkan pacaran online itu juga sama aja kayak pacaran umumnya, pacar umumnya gitu kan, pacaran pada umumnya. Tapi ya lebih hubungannya harus lebih intens daripada biasanya. Kalau hubungan biasanya kan kayak lu bisa ketemu satu sama lain, sedangkan online kan ya lu cuma bisa ketemu tatap muka. Apalagi lu beda pulau ya kan. Ya gitu sih. Sebenarnya pacaran online tuh konklusi nih guys. Tolong kasih pendapat kalian, pacaran online tuh menurut kalian gimana? Kayak sisi baiknya dan sisi positifnya. Coba dong dari Excel mungkin, atau mungkin dari Rauf, dari tadi Rauf gak ngomong. Apa Makanya pertanyaannya lo apa? pacaran dulu. Enggak, Trial percintaan. mau nggak trial? Bangset. Lo mau trial Nggak dulu? mau. Percintaan Skip. percintaan online gimana? Kalau menurut lo Pacaran positif, negatifnya? Positif mah positif ya. Kalau nggak toksik mah, selagi nggak toksik positif. Cuman ya menurut gue ya agak bener kata siapa gitu. Tadi siapa ngomong, pokoknya kalau belum pernah ketemu sama sekali, terus apa namanya, belum pernah lihat mukanya, tiba-tiba jadian, itu menurut gue agak aneh. Kalau belum pernah lihat mukanya ya, kalau cuman gara-gara yang bener kata Amanda tadi, yang kalau cuman berdasarkan suara udah gitu tingkah-tingkahnya, itu menurut gue kayak ya nggak, terserah dia sih ya kan, yang pacaran dia bukan gue. Cuman menurut gue agak aneh aja kalau belum pernah lihat sama sekali fisiknya gitu kan ya nggak usah munafik lah, nggak usah kayak lu menang fisik ya. Emangnya lu kalau pacaran mandang apa, emang hati ada di luar, agak kan, yang lu pandang pasti fisiknya kan, itu aja. Oke, dari Excel deh, mandat terakhir deh. Gue bijak banget dah. Bangset, gue usah. Enggak, lu lagi bijak nih. Bener-bener bijak nih. Kayak lu lagi ngomong bener-bener, wah, Raup nih. Terus lu ngomong gitu kan kayak, ya bangset, kayak gitu loh. Ngerti gak sih lu? Bijak sawer. Lagi udah Itu mah on point banget. Bercandain sih, bangsat. Lanjut. Excel. Dari gue ya ya buat gue pacaran secara online nggak ada masalahnya sih, karena ya balik lagi nih masih pandemi, jadi bisa aja yang awalnya lu pada pacaran secara offline tapi karena lagi nggak bisa ketemu gini jadinya pacaran secara online gitu. Apa ya, gue mungkin cuma bisa cuma mau memberikan saran buat yang pacaran yang secara baik secara offline maupun secara online. Karena gue jujurnya gue pernah berada di situasi kayak gini, dan bener-bener nggak enak banget. Jangan pernah ngebuat baik itu yang PDKT maupun yang udah pacaran ya, jangan pernah membuat komunikasi antara lu dengan gebetan atau pacar lu jadi kayak one way communication. Jadi kesannya kayak either lu terus gitu ya yang ngelemparin topik, yang ngasih pertanyaan ke dia tanpa dan dia pun nggak pernah
nggak pernah ngasih topik gitu ke gue, atau sebaliknya dia terus yang ngasih topik ke gue sendiri nggak pernah ngasih topik ke dia gitu. Jadi harus Karena two way communication ya. karena iya, nggak apa-apa kalau misalnya gue start gitu lempar topik, lu apa, sesimpel lo apa kabar gitu, ya udah kalau dia nggak ada salahnya juga kalau misalnya lawan bicara lu jawab ya udah, oke, gue baik kok, lu apa kabar gitu, gimana lu hari ini, bla 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 gitu. Jadi buat apa ya, kayak tektokannya bikin nyaman aja gitu loh. Jangan lu tektok sama lawan bicara lu di itu gitu, dibuang. Lu tektok dibuang, lu coba tektok dibuang, tektok buang gitu. Itu jangan pernah, forever. Karena sumpah itu rasanya sangat tidak enak. Manda, mungkin konklusi terakhir penutup podcast. Man, Apa? penutup podcast. Hai. Konklusinya gimana Penutup pacaran podcast. online? Iya, penutup podcast nih. Pacaran online, buat pacaran online terus kayak lu memiliki hubungan jarak jauh, udah pasti nomor satu tuh komunikasi, anjir. Udah pasti itu. Entah lu mau chatan, mau telepon, mau video call santuy segala macem, udah pasti Disingkat boleh ya? komunikasi yang Disingkat boleh ya? penting. Vici pakai S Kayak Nah. iya. gitu. Jangan lu Biji pakai es. jangan sampai udah lu miliki hubungan jarak jauh terus lu online, lu komunikasinya nggak ada, anjir. Iya, gue tahu emang mungkin beberapa orang ya kayak nganggep chatan kayaknya nggak terlalu penting. Ya nggak apa-apa. Ini kalau misalkan lu nggak chatan, lu nggak teleponan, nggak video call, ya buat apa, anjir? Gitu loh. Jadi kan kalau misalkan kayak lu bilang kita nggak usah chatan, ya maksudnya nggak usah chatan intens ya. Terus kayak dari salah satu pihak lu mikir, terus kalau nggak chatan intens terus kita ngapain? Lu chatan aja jarang, nanyain kabar aja jarang, nelpon aja jarang, video call aja apalagi itu jarang. Terus lu mau hubungan lu bertahan lama itu nggak bakal mungkin, Lu jangan marah-marah gitu dong, Man. Udah santai. Ini konklusi, kenapa marah? Santai ya, santai. Nggak marah, anjing, biasa aja gue. Oh iya kan ngegas. Ya udah itu. Ngegas. Jangan Gitu, terbawa guys. emosi, man. Santai. Enggak, santai. Jadi gitu. Jadi ya udah, lu kalau misalkan kayak iya, kalau lu nggak mau chatan ya minimal kasih kabar aja gitu loh. Gak apa-apa lu chatan sehari itu cuma sejam 2 jam, ya udah nggak apa-apa, tapi kan seenggaknya lu kasih tahu lah lu lagi ngapain, lagi di mana gitu loh. Gue penutup kali ya. Ya, gue nambahin aja sih, ya kalian pacaran online atas dasar jangan, emang kalian mencintai satu sama lain, bener-bener kalian ya mau menerima satu sama lain apa adanya, bukan lihat dari fisik. Ya terserah sih kalau mau dari fisik, dari hati maupun dari segala macamnya, itu terserah kalian. Tapi atas dasar jangan kayak gue nyaman sama dia gara-gara gue sefrekuensi, gue seotak sama dia, jokes sama gue, terus kayak lu jadian dan akhirnya hubungan lu ya basi aja gitu, kayak wasting time kan, kayak buat apa. Yang mending ya lu yang kayak tadi gue bilang, ya harus bener-bener ya lu saling, emang bener-bener kalau jadian emang saling sayang. Dan juga gue teringat waktu itu kata-kata Mario Ernesto di Seruput Nendang ya, lu nggak apa-apa nih nggak chatan selama seminggu, dan supaya kayak istilahnya pas lu ngechat untuk pertama kalinya lagi setelah lu lama nggak chat, ya bahasa lu lebih baru lagi, nggak basa-basi aja kayak cuma nanya makan gini ya, tapi at least lu ngasih kabar ke orangnya lu lagi ngapain gitu, supaya istilahnya ya lu kalau ngechat tiap hari kan istilahnya bosan juga kan, kayak bahasannya udah makan belum, udah tidur belum, tidur sana ini itu sampai A B sampai Z udah sering melakukan dan lu repeat itu tiap hari. Daripada lu bosan, yang mending lu spare gitu seminggu gak ngechat dia, baru istilahnya Sabtu atau nggak Minggu lu chat lagi, jadi bahasan lu lebih baru, kayak sayang lagi ngapain gini minggu ini kamu ngapain gini, jadi bahasannya lebih baru. Jadi
hubungan lu tuh nggak bosan, jadi benar-benar ada rasa curious antara lu dengan pasangan lu gitu loh. Oke, sekian dulu podcast dari gua, kayaknya udah cukup lama banget dari podcast Inspirasi Toilet. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya untuk updatean video terbaru dari YouTube channel gua. Nah, untuk mau nge-follow personil PIT nih, atau disebut dengan podcast Inspirasi Toilet, bisa nge-follow di mana nih? Excel di mana, Excel? Follow-nya? Yang pengen bisa follow aja di @excel_FJP. Untuk Manda, di mana Manda? Manda nge-mute nih sepertinya. Iya, yang buat yang penasaran, gue yang suka gas mulu nih, gue gas mulu dari tadi nih. Penuh dengan emosi soalnya. Ya, iya. Bisa follow di mana, Man? Bisa di follow di Lazada, enggak? Gue tampil. Belum ada brand masuk. Mau nyebut-nyebut brand aja lu. Oh iya. Masalah brand dia lebih gede dibanding kita, Mohon maaf. Brand dia lebih gede dibanding kita. Jangan sebut. Ayo, Tapi boleh sih semoga ngejilat-jilat. ada yang masuk ya. Ngejilat-jilat boleh sih. Semoga ada yang masuk. Oke. Boleh. Bisa follow di manda.dt ya. Oke. Silakan. Untuk Raup, Kalau saya bisa di follow di bisa di follow di instagram.com/. udah langsung aja gue tampar lu. Instagram. Rauf Arnoldi, follow aja Rauf Arnoldi Rauf gitu. Kalau Arnoldi. ada yang siapa tuh ada yang ini kan, ada yang mesti mana. Kebiasaan anjing. Bahasa alien. Gimana? Hah? Follow di mana? Rauf Arnoldi udah. Rauf Arnoldi ya. Oke, Rauf dan Arnoldi aja kalau ya, mau Rauf Arnoldi aja. follow gua di Kan tadi IG-nya Upnyas. ya, udah enggak apa-apa, terserah Kalau dia lah. Upnyas kan, yang Upnyas itu yang dalam gitu kan. Oke. Kalau itu yang luar, ter gue buat yang tengah. Aduh, Yang tengah bangsat. namanya Up. Bukan, middle-nya. Udah diam anjing udah ya. Ya udah. Oke, untuk mau follow Instagram. Gimana IG-nya? Instagram gue di paulus.adiwau. Jangan lupa, kayak tadi gue bilang, like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasi untuk video-video updatean terbaru dari podcast maupun video-video gue selanjutnya. Bye-bye semuanya, have a great day, dan salam tongkrongan. Yeay! Dadah. Bacot, anjing. Dadah!